Selamat datang kembali di podcast Ngegaspol, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Di Ngegaspol sebagai produk terbaru hukumonline.com, kita akan bahas berita-berita, topik-topik yang sedang rame, sedang gacor di luar sana. Di Ngegaspol kali ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber, bukan narasumber sih ya, teman ngobrol lah, karena ini ngobrol. Seperti sebelumnya ada teman-teman dari redaksi. Saya akan perkenalkan satu persatu, dimulai dari Mbak Mala. Silakan Mbak Mala. Oke, terima kasih diri. Bang Tito. Ya. Saya Hamalatul Qurani, redaksi Hukum Online, wartawan Premium Stories. Hamalatul Qurani. Ya. Sangat itu ya. Panggilnya sangat, Mala aja Bang. tapi sangat surgawi namanya. Hai, mengandung ilmu Al-Quran. Panggil Mala. Panggil Mala aja. Dipanggil Hama nggak mau? Oh jangan. Kan Hamala. Terpanggil Ham lagi. Udah berapa lama Mbak Mala di Hukum Online? Dari 2018 kayaknya. 2018 ya. Ya. Lumayan. Sekitar 7 tahun ya, 7 apa 8 Jadi tahun. produk utama Mbak Mala di Hukum Online adalah Premium Stories. Premium Stories. Pertama dibikin itu Agustus 2020. Kemarin ya, masih produk baru lah, segar. 2020, 4 tahun lumayan Pak. Oke. Baru juga ya. Bagi yang mau mengikutin tulisan-tulisan Mbak Mala kaitannya sama kasus-kasus hukum segala macam, silakan dilirik di hukumonline.com di bagian Premium Stories. Yang berikutnya sudah hadir juga dari ruang redaksi, ada Mas Januar. Halo semuanya, halo Bang Tito. Terima kasih nih undangannya. Mas Januar, panggilannya nama lengkapnya siapa nih? Kok? Muhammad Januar Rizky. Muhammad Januar Rizky, baru bau surgawi juga kalian berdua ya. Mantap. Semoga rezekinya lancar. Amin. Apa hubungannya sama rezeki? Mas Januar udah berapa lama di Hukum Online? Saya juniornya Mala, hitungan sama minggu kita, Bang. apa hari gitu. Nah, selisihnya, iya, selisihnya. berapa hari ya. Tapi sehari-hari meliput atau bikin berita harian. berita harian ya. Berita harian terkait hukum lah pasti ya, karena kita hukum online ya, terutama itu. Bagi yang udah terbiasa baca hukum online mungkin akan dengan gampang menemukan tulisan Mas Januar maupun Mbak Mala ya. Yang berikutnya ada lagi dari hukum online, tapi beliau ini sangat berbahaya. Beliau ya. Beliau dong. Itu gitu. Beliau, perkenalkan silakan Mbak Aurel. Halo, aku dari klinik, panggil aja Aurel. Klinik apa nih? Klinik kesehatan. Hukum maksudnya. Ya iya, masa klinik kesehatan? Mbak Aurel dari klinik hukum. Klinik hukum online. Hukum online ya. Yes, yang bagian tanya jawab itu. Oke. Artikel tanya jawab itu klinik yang ngerjain. Jadi siapa aja boleh bertanya soal hukum ya? Yes, betul. Nanti yang jawab adalah tim klinik yang tim akan menjawab. klinik. Ada nama Mbak Aurel nggak dijawabkan Ada di bawah dong. itu? Ada juga ya? Ada dong. Oh, teman-teman klinik itu taruh nama di bawah jawaban itu Iya, ya? betul. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya? Serem ya? Iya dong. sih. Jadi masa lu jawab asal-asalan nggak tahu Iya. siapa yang jawab Makanya ya kita kan? risetnya berkualitas ya. Asik. Mantap. Oke, sudah ada kita di sini, ada 3 orang akan saya ajak ngobrol. Topik yang pertama yang masih ramai dan baru terjadi adalah soal KPK. KPK ini yang terakhir adalah kita baru punya pimpinan KPK yang baru terpilih dari Komisi 3 kemarin ya. Oke, Mas Januar silakan. Seperti apa update-nya? Waduh, ini biasa saya nanya tapi sekarang ditanya orang agak Bener, agak harusnya. gimana gitu. nih. Bener. Boleh tukeran Bang Tito? Nggak bisa. Ya. Oke, jadi seperti yang kita tahu semua ya, tanggal 21 kemarin ya, 21 November itu di Komisi 3 ada pemilihan pimpinan KPK dan terpilih 5 orang ya. Ada Pak Setio Budianto, ada Pak Johanis Tanak, ada Pak Fitroh Rohcayanto, ada Pak Agus Joko sama Pak Ibnu Basuki Dodo. Nah, dari situ terpilihlah Pak Setio Budianto sebagai ketua KPK-nya, seperti itu Bang. Sebelum ke Pak Setio sebagai ketua nih, Setio sebagai ketua, mereka ini mengalahkan 5 calon lainnya ya. Artinya mereka 5 besar out of 10 yang masuk di fit and proper ya. Betul Bang. Ada yang menonjol dari 5 yang tak terpilih, maksudnya Ya, sebenarnya ada beberapa nama yang saya pernah
interaksi langsung ya, kayak yang dari ombudsman itu. Oke. Terus juga ada juga yang dari apa namanya, Kompolnas ya kalau nggak salah. Betul. Nah itu tidak terpilih, dan yang sebenarnya yang kan kami hukum online tuh dari tim pansel itu udah meriset tuh Bang, ada 20 nama ya waktu itu ya. Kira-kira siapa yang digadang-gadang, bahkan yang hartanya tertinggi aja nggak terpilih juga tuh. Oke. Nah, Tapi menarik ya melihat tadi komposisi pemilihannya, jumlah suaranya terkonsentrasi di 5 ini. betul. Kalau publik atau kita bisa melihat kayaknya satu komisi hukum DPR kayaknya udah sepakat deh 5 ini gitu kan. Perimbangan di posisi ke-6 itu 9 suara doang, bahkan nggak nyampe ke 2 digit ya. Betul. Perolehan suaranya kayaknya udah kompak nih, komisi 3 pilih 5 ini nih. Betul. Kayaknya udah ada itu ya. Tapi yang menarik adalah setelah itu kemudian pilih ketua ya. Yang terpilih adalah Setio Budianto. Nah, Setio Budianto ini seperti apa orangnya nih? Ya, sebenarnya beliau ini udah cukup berpengalaman ya di KPK ya Bang ya. Dia di Dirdik ya, sebelumnya direktur penyidikan. Lalu dia sebelumnya juga pernah di Inspektorat Jenderal Kementan untuk mengawasi potensi korupsi di sektor pangan ya. Terus juga dia pernah menjabat sebagai Kapolda di NTT dan Sulawesi Utara gitu ya Bang. Beliau cukup pengalamannya cukup tinggi lah ya di bidang penegakan korupsi ya. Cukup menarik ya tour of duty-nya ya. Dan pertama ternyata pernah di KPK sebagai direktur penyidikan. Betul. Artinya Setio ini udah terbiasa dengan cara kerja KPK, terutama penindakan ya, karena penyidikan kan. Kemudian setelah Dirdik, dia bintang 2-nya di Kapolda di NTT dan Sulut. Dan terakhir bintang 3 Irjen di Kementan. Nah, selain Setio juga terpilih 4 lainnya, dan ada dari komposisi 5 terpilih ini sangat bau-bau hukum ya. Seperti apa Mas Januar? Ya, memang salah satu yang paling disoroti publik ya, di antara para 5 pimpinan KPK ini, mereka berlatar belakang penegak hukum ya Bang ya. Mulai dari kepolisian, mulai dari hakim, dan juga ada kejaksaan. Nah, kayak Pak Johan Istana kan dia sebelum dia kan petahana ya saya bilang ya. Di era Pak Firly, beliau juga menjabat sebagai wakil ketua KPK gitu. Sebelumnya dia adalah karir di kejaksaan, punya karir panjang di kejaksaan. Nah, selain Johan Istana yang kejaksaan, ada satu lagi pimpinan KPK yang latar belakang kejaksaan kalau nggak salah Mas Januar ya? Betul, ada Pak Fitroh ya. Beliau ini berlatar belakang sebenarnya punya karir panjang di kejaksaan, terus juga dia sebenarnya pernah aktif juga di Direktur Penuntutan KPK Bang. Oke, pernah di KPK juga, Direktur Penuntutan di KPK. Akhirnya tapi beliau sempat mengundurkan diri ya, kayak gitu. Oke, berarti udah ada 2 jaksa setidaknya ya, Tanak dan Fitroh. Satu ketuanya polisi, 2 lainnya, 2 pimpinan lainnya. Ya, kayak Pak Ibnu itu beliau adalah hakim tinggi ya di Pengadilan Tinggi Manado. Terus juga beliau pernah juga berkarir di PN Jakpus ya di sini. Lalu juga ada Pak Agus Joko Pramono yang ex ketua wakil BPK. Seperti itu, Bang. Ini menarik ya, sangat terkait sama hukum ya. Makanya kemudian kita ngasih judul meraba kiprah pimpinan ya. Ada 2 jaksa setidaknya, 1 polisi, pati, ada BPK, dan satu lagi tadi apa? Ada di hakim. MA. Iya, ini teman-temannya Mbak Mala dan Mbak Aurel nih sebagai orang hukum nih, banyak banget nih. Jaksa, polisi, hakim, Ya, lengkap gitu di. lagi ya Bang ya. Iya, lengkap di struktur pimpinan baru KPK ya. Artinya harusnya secara kinerja kelak mungkin akan lebih gampang. Menurut Mbak Mala gimana? Kalau dengan komposisi seperti ini, latar belakang mereka masing-masing. Koordinasinya mungkin jadi lebih memudahkan koordinasi kali Bang ya. Benar. Karena kan kalau misalnya dia udah punya orang jaksa di situ, punya orang polisi di situ, orang MA di situ. Jadi kan mereka yang udah pernah berkiprah di masing-masing instansinya ini pasti ada orang dong. Benar. Masing-masing instansinya. Dan Mungkin punya akan latar lebih belakang. mempermudah entah apa orientasi mereka gitu ya Bang ya. Benar. Mungkin ya, ini pandangan gue aja nih Bang. Yang hakim tadi bahkan Pitsus ya. Pernah Pitsus. nanganin Pitsus. Mbak Aurel pernah berhubungan sama Pitsus nih, gimana Mbak Aurel?
Belum Pitsus. Oh belum ya? Saya kira Mahrem Pitsus itu ke teroris, korupsi gitu-gitu ya. Iya, Saya kira betul. pernah nggak pernah ya? Nggak. Oh sorry, saya salah tebak berarti. Kemudian dari semua ini udah terpilih 5, oke kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kapan dilantik ya Mas Jenor ya? Akan ada pelantikan ya? Harusnya di istana ya Bang ya. Oke. Mungkin kan jadwalnya biasanya Desember kan sih. Oke, pergantian eranya ya. Panawawi ini kan berakhir Desember. Seperti itu. Dari 5 tadi menarik juga untuk kita tilik seperti apa visi dan misi mereka. Karena latar belakang mereka sangat hukum, auditor juga, ada BPK. Seperti apa Mas Januar? Ya, saya cukup mengikuti ini ya Bang ya, apa uji proper test mereka ya. Oh, lu peserta juga, orang ke-11 lo bukan? Saya kayaknya tim lapangan. nih ya. Oh tim lapangan, oke sebagai peliput lah ya. Gua kira ada orang ke-11 ya kan yang nggak disebut. Oke Mas Januar. Iya, jadi secara umum sih mereka ingin memperkuat dari internal kelembagaan KPK-nya juga, dan juga dari sisi penegakan korupsinya seperti apa gini, apa terhadap tindak kejahatan korupsinya seperti apa ya, mulai dari penuntutan dan juga penindakannya seperti apa gitu ya Bang. Tapi kan apa yang di DPR itu belum tentu terjawab ketika kinerja mereka nanti kemudian ya Bang. Benar. Banyak hal sih yang disoroti, misalnya kayak internal KPK-nya sendiri di era sebelumnya kan banyak Amburadul ya. bisa dibilang ya Bang ya. Amburadul lah, dari pimpinan sampai staf penjaga tahanan ya yang disuapkan kasus Betul. tuh. Parah. Betul. Parah KPK sebelum ini. Banyak kasus yang istilahnya menciderai kepercayaan publik lah ya. Ya. Mulai dari pimpinannya seperti apa, dan ada 3 orang Ya. pimpinan yang kena sanksi etik gitu ya, dan Pak Johanis Tanak juga untungnya tidak disanksi ya, karena diputus tidak bersalah gitu ya oleh Dewas. Ya mungkin kalau bisa dibilang ya, dari sejarah pertama KPK di bawah Pak Taufikur Rahman Ruki pertama dulu edisi pertama sampai yang terakhir, mungkin yang periode sebelum ini yang paling titik nadir ya Mas Januar ya. Betul Bang. Banyak faktor sih Bang ya. Iya. Mulai dari kepala negara kita komitmennya gimana ya kayak gitu ya, terus juga banyak faktor juga seperti undang-undangnya juga berubah gitu yang Oh mempengaruhi iya, benar ada perubahan itu ya. kinerja KPK seperti apa, seperti itu sih Bang. Benar. Tapi dari keseluruhan proses pemilihan ini, ada satu hal yang kemudian jadi perhatian publik. Salah satunya adalah pernyataan calon ketika itu masih calon Pak Johanis Tanak ini, yang menyebutkan OTT itu dia mau hapus OTT ya. Oke, kita simak dulu seperti apa pernyataan Tanak ketika fit and proper di Komisi 3 DPR. Saya OTT itu pun tidak tepat, dan saya sudah sampaikan pada teman-teman saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi ya, apakah ini tradisi bisa diterapkan ya, saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Wah, ini menarik nih. Apa? Menurut dia, OTT KPK tidak sesuai dengan pengertian dalam KUHAP. Kita tanya kepada legal klinik. Gimana tuh Mbak Aureli? Maksud gue bukan orang hukum ya. Gue wartawan latar belakang jurusan ilmu politik. Seperti apa? Apa maksud pernyataan tadi itu bahwa OTT KPK tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam KUHAP? Kalau istilah OTT tersendiri itu emang nggak dikenal dalam KUHAP ya, Bang Oke. Mala ya, benar ya. Tapi di KUHAP itu ada yang namanya tertangkap tangan, Bang. Karena Ya. KUHAP ini bisa dibilang kan aturan yang general, yang umum. Nah, baru spesifiknya ada di UU KPK. Gitu. Kalau dia bilang itu nggak ada di KUHAP juga lucu, padahal sebenarnya di KUHAP udah ada gitu. Mungkin dia letterlock ya, bahwa istilah Iya. OTT tidak ada di Iya, Terlah betul. penafsiran dia. Iya, Penafsiran dia, pada tafsiran tidak dia. ada. Tapi kan kemudian ternyata ada konsep tangkap tangan dalam KUHAP. Betul. Nah, terkait lex spesialis sama KUHAP tadi tuh seperti apa Mbak Mala? Nah ini nih sebenarnya Johanis Tanak nih idenya brilian Bang. Brilian. Oke, apa yang brilian? Gue Nggak penasaran kepikiran nih. kan sama Iya. orang. Oh, Ya out of juga the ya box kan dia ya. bilang iya out of the box gitu. Operasi tangkap tangan, kata dia. Operasi itu kan kayak dokter misalnya melakukan bedah, nyiapin pisau bedah, nyiapin ini segala macam, jadi butuh persiapan. Sementara tangkap tangan ini adalah keadaan yang terjadi seketika itu gitu Di kan. lapangan. Itu definisi menurut dia gitu. Padahal nggak bisa disamain Bang. Jadi kalau menurut pandangan saya nih Bang ya,
kan KPK ini korupsi ini sifatnya extraordinary crimes Betul. dan penanganannya harus extraordinary enforcement. Betul. Nah, masalahnya untuk enforcement, untuk peraturan yang untuk hukum acara untuk melaksanakan undang-undang KPK sendiri kan masih bersandar sama KUHP ya, Mbak ya. Betul. Karena dia masih bersandar sama KUHP, sebenarnya bukan justru kita mengatakan OTT ini menyalahi KUHP. KUHP yang nggak nge-cover gitu, nggak ke-cover sama KUHP itu loh gitu. Tapi nggak bisa juga kita bilang itu salah juga, Bang. Karena apa? Karena proses dia melakukan penyadapan, proses dia itu tuh kan adalah suatu rangkaian peristiwa untuk dia mengumpulkan bukti gitu. Nah, baru nanti eksekusinya lewat KUHP tadi yang dibilang Mbak Aurel tadi, tangkap tangan. Jadi menurut saya sih gitu, Bang. Iya. KUHP ini udah berapa lama ya, Mbak Aurel? Dari tahun berapa KUHP kita yang sekarang masih berlaku KUHP ini? dari tahun 81. 81 ya. Emang perlu menyusul diupdate kayak KUHP ya? KUHP udah ya? Udah KUHP diupdate. udah, bahkan berlaku 2026 ya kalau nggak salah. 2026, 3 tahun lagi. Turunan lagi disiapkan sekarang. Betul. Nah, KUHP sendiri belum ada rencana ya? Belum ada ya. Mbak Aurel nggak ada rencana ubah KUHP? Waduh, tanya dulu ya DPR ya. Harus ke DPR atau pemerintah Iya. ya. Kayak prosedur. Nyalek dulu ya, nyalek. Udah kayak Johnny Sanak, Bang, tadi kalau saya jadi ketua DPR gitu. Oh, iya. Kalau saya jadi ketua DPR. Tapi untungnya nggak jadi ya. Untung nggak jadi. Untung nggak jadi ya. Jadi Dan yang menariknya apa lagi ya dari video barusan? Sesaat setelah dia ngomong itu, sambutan tepuk tangan dari anggota Komisi 3. Ya seneng Ada yang Bang, takut kayaknya. gitu. Seneng dong, ya kan? Bang, gitu. Kita sebagai bukan penyelenggara negara yang sangat jauh dari bakal dikenakan pasal korupsi sih mempertanyakan ide Iya. penghapusan OTT ya. Iya. Berarti siapa yang setuju penghapusan OTT yang tepuk tangan tadi tuh? Iya itu dia. yang Sayangnya kameramennya bukan kameramen yang di sini ya. Kameramen Iya, kalau ke di sana teman-teman ya. kita yang di sini kameramen langsung sorot tuh siapa yang tepuk tangan tuh. Menarik juga cari tahu tuh siapa itu. yang menarik ada juga, Bang, Apa itu? waktu seleksi Cadewas itu kan ada yang minta telepon dulu sebelum Calon dewan pengawas ya. Iya, calon dewan pengawas KPK. Nah, telepon dulu sebelum ada penangkapan atau penindakan gitu ya. Itu sih. Tapi satu hal lagi yang menarik juga adalah meskipun Tanak dengan tegas saya bilang gitu, tapi ternyata Setio yang terpilih kemudian jadi ketua Betul. masih mendukung OTT. Ya, kalau dari uji kepatutan dan kelayakan kemarin sih dia bilang masih ada OTT masih diperlukan. Cuma dia lebih ke selektif ya, Bang ya. Ini nih kata-kata Setio nih, sebelum- visi dan misi yang bersangkutan. Wah, menarik juga dia meniadakan lift khusus pimpinan KPK. Emang selama ini ada ya, Mas Jenor ya? Ya, kalau dari pernyataan beliau sih kan yang pengalaman di KPK ada ya. Jadi dia bilang bahkan ada pimpinan yang tidak interaksi dengan pegawainya gitu ya, Bang ya. Oke. Nah, itu dia kan salah satu visinya dia bagaimana egaliter di KPK-nya ya. budaya egaliter di KPK ya, Bang. Ini poin kedua tentang OTT. OTT masih diperlukan menjadi pintu masuk mengungkap perkara yang lebih besar. Ini menarik nih. Kita punya harapan ya terhadap Pak Setio ini, Budianto ini ya, karena Betul. dia mantan Dirdik, setidaknya dia tahu cara kerja KPK dan dia nggak disegaris dengan Yohanes Tanak tadi yang ingin menghapus ya. Mungkin kalau kita pengen katakanlah meraba kiprah KPK, setidaknya masih punya optimisme punya lah. harapan, ya. At least di bayangan kita lebih baik dari periode persis sebelum ini. Iya. Yang periode sebelum ini kan sangat gue bilang tadi ya, kita banyak banget kasus periode sebelum ini. Hampir lebih dari separuh Iya, betul. pimpinannya Banyak kasus lah ya. tersangkut ya. Nah, terkait pimpinan sebelum ini kan menarik juga nih. Bahkan ketuanya masih TSK, Mas Janor ya. Iya, betul. Tapi Seperti apa nih kasusnya perkembangannya? mandek juga kan, Bang? Di mana itu? Di Polda Metro Jaya ya. Kenapa di TSK kan dia? Ya, karena kan beliau punya yang kasus sama SYL kemarin, Bang. Yang Mantan Menteri mentan ya? Iya. Diduga pemerasan ya. Oke. Ketemu di lapangan bulu tangkis itu loh yang viral itu loh. Ya, dia Betul, berhubungan, ada foto beredar, mereka main badminton bareng, ternyata ada pemerasan, makanya tersangka sekarang di Polda Metro Jaya. Ya, tapi kan kasusnya mandek kan, nggak tahu juga. Nah, itu sekarang juga gimana. jadi pertanyaan publik kan, kenapa kemudian kasus TSK-nya Firly Bahuri sampai sekarang belum ada perkembangan nih. Betul. Tapi kan sebelumnya beliau juga punya riwayat agak minus ya, Bang ya. Yang soal gaya hidup mewah yang sampai sewa helikopter segala macam ya. Betul. Yang Sempat mencuat ke publik juga itu. Gue tadi kira lu bilang riwayat, mau bilang riwayat kesehatan. Gue sempat kaget juga. Oh, lu tahu hasil pemeriksaan kesehatannya di riwayat kesehatan. Kemudian selain ketuanya persis Firly Bahuri, pimpinan lain pun ternyata
banyak kasus ya. Betul, kan waktu itu ada Bu Lili ya, Lili Pintauli Siregar ya, yang tapi beliau sebelum disanksi Dewas itu beliau mengundurkan diri Bang. Pintar juga kan, jadi kan Dewas Pintar juga. wilayahnya hanya untuk menindak para pimpinan. Nah ketika dia udah mengundurkan diri, jadi otomatis sanksinya nggak bisa dijatuhkan ya. Nggak bisa jatuhkan lagi. Kemudian yang berikutnya yang kemudian sampai sanksi oleh Dewas KPK Ada etik adalah Pak Nurul Gufron. Sampai potong gaji kan Bang. Ya, salah satu 6 sanksi. bulan. Tapi itu karena apa tuh Nurul Gufron? Ya, dia ada semacam kayak memanfaatkan posisi dia untuk kepentingan pribadi ya. Dewas etik KPK menemukan dan terbukti, makanya kemudian yang bersangkutan dijatuhin hukuman, salah satunya pemotongan gaji tadi. Ya, itulah kiprah pimpinan-pimpinan KPK terdahulu ya. Besar harapan publik, besar harapan kita pimpinan baru ini bisa lebih baik lah setidaknya ya. Tapi menarik juga untuk kita simak seperti apa pendapat publik lainnya, netizen terkait pimpinan KPK yang akan datang ini. Silakan dibaca Mbak Mala. Dari Bang Anggi Satriawan nih, bagi saya sebenarnya OTT dalam KPK sama artinya perintah penangkapan yang diatur dalam pasal 17 KUHP. Pasal 17 KUHP bisa berlaku ketika adanya alat bukti permulaan yang cukup karena berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP, Jo putusan MK 21 2014, Jo pasal 184 KUHP. Ya, ini tadi yang dibahas sama Mbak Aurel tadi ya. Iya. Terkait basis legal basisnya OTT ya. Betul. Benar. Lebih tepatnya di pasal 18 ayat 2 sih. Jadi memang tertangkap tangan kan nggak ada surat perintahnya tuh. Jadi tangkap dulu baru nanti buktinya dikirim kemudian. Kemudian komentar kedua, silakan Mas Januar dibaca. Logika kacau. Ini logika kacau maksudnya Ya kacau logika si Johannes Tanak. Agak paradoks sih penghapusan Bang. OTT tadi ya. Kemudian yang ketiga Mas Januar baca lagi. Jenis korupsi paling banyak di Indonesia adalah suap, dan untuk membongkar suap, metode terbaik adalah OTT. Dengan OTT, para pelaku dan bukti didapat seketika dan juga sulit untuk diintervensi. Hal ini sudah sering saya bahas dengan Bang Nazakis Sa di podcastnya. Wah, ini keren ya postiran nih. Cukup peduli dia. Betul. Pendapat netizen lainnya, nih silakan dibaca Mbak Aurel. Abdul Hakim 17. Kalau peribahasa yang dipermasalahkan yang perlu dirubah peribahasanya, bukan menghapus tindakannya yang sudah benar. Terus Mbak Aurel, next. Meka Dedendra, dia mau menjerat ke DPR. Dia menjual sesuatu yang diinginkan DPR, DPR-nya mau OTT, jangan ada. Karena sasarannya salah satunya anggota DPR nih, yang selama ini sering juga kena OTT. Ini yang kita bahas tadi ya, yang tepuk tangan tadi ya, tepuk tangan seru. tadi kayaknya. Yang- Sama ada yang Mustar terakhir, Mbak. Silalahi. Belum tentulah operasi juga ada yang tanpa perencanaan dalam dunia kedokteran. Ada juga namanya operasi darurat. Bener juga juga Nah ya. ini yang tadi yang diomongin Ya ya. masuk UGD mana ada perencanaan ya. Iya. Bener. Bener juga nih, ini poin-poin pinter point nih, of view kan baru darurat nih. nih. Jangan dulu samain nama dokter yang harus perencanaan segala macam, Iya. bisa ada juga yang mendadak ya. Iya. Kemudian masih ada pendapat lain yang menarik, silakan baca Mbak Mala. Membaca berita ini saya teringat prestasi Komisi 3 DPR yang berhasil memilih pimpinan KPK terburuk Firly DKK. Wah, vonisnya kejam juga ya. Dan mengkonfirmasi upaya DPR yang telah berhasil melemahkan KPK. Sepertinya akan diulangi, ini pesimis Bang Novel Baswedan ya. Iya. Tahu nggak kalau korupsi itu pengkhianatan terhadap negara? Duh. Nah, Ini statement yang tajam banget nih point of dari- view menarik juga ya. Betul. Dia Bang Novel ini mantan penyidik di KPK. Dia pesimis dari nada dia tadi ya, bahwa DPR akan mengulangi memperlemah KPK. Tapi setidaknya satu poin yang sama kita adalah Bang Novel juga menganggap periode kemarin ada yang Iya. terburuk dalam sejarah KPK. Gimana Mas Jono catatannya? Ya, betul banget tuh ya Bang yang dibilang Bang Novel tadi. Yang seperti tadi kita udah ngomongin juga ya. Kan Pak Firly itu juga udah ada kena sanksi ya, sampai sekarang juga ada statusnya tersangka Sangka ya. itu ya. Lalu juga ada Pak Nurul Gufron, terus ada Bu Lili Pintauli, terus Pak Johannes Tanak juga sempat masuk sidang etik ya di Dewas walaupun tidak Terbukti ya, tidak terbukti akhirnya. Dan kan sampai di tingkat pegawainya juga ada kasus juga ya Bang ya, pungli rutan ya. Betul, Itu betul. yang menurut saya sih dalam periode itu
kepercayaan publik itu terhadap KPK benar-benar. benar-benar titik nadir ya. betul. Makanya kemudian Bang Novel tadi bilang terburuk emang dan Sah-sah aja dia ngomong saya gitu. sangat layak emang dan sejauh kita ngikutin kiprah KPK saya bilang tadi sejak zaman Taufik Roman Ruki, Amin Sunardi dan kawan-kawan masih di veteran 3 itu. Sampai sekarang emang periode kemarin yang tergelap ya Mbak Aurel ya. Gelap Mbak Aurel ya. Gelap Nggak seterang Mbak Aurel mereka ya. Aduh. Aduh. Tapi menariknya berikutnya adalah harapannya masing-masing deh. Mbak Mala, harapan Mbak kalian saya udah sampaikan tadi, mudah-mudahan Setio ini mantan Dirdik, ada mantan Dirtut juga di KPK. Mudah-mudahan gacor, tapi Mbak Mala sendiri seperti apa harapannya terhadap pimpinan baru KPK ini? Harapannya pimpinan baru KPK kita ke depan tuh independen lah ya. Kerjanya tuh benar-benar kerja serius dan gak gampang terintervensi lah oleh suara-suara dari luar gitu. Karena kan mau bagaimanapun kalau misalnya mau serius mau naikin nama KPK lagi, ya dia harus bisa meraih kepercayaan publik. Nah, salah satunya buat meraih kepercayaan publik adalah bekerja dengan serius dan membuktikan kalau dia nol intervensi dan nggak tebang pilih itu dah. Ya, semoga KPK bisa gacor lagi. Amin, semoga gacor lagi nih. Ya. Ya kalau kejaksaan sama KPK gacor-gacoran buat kebaikan kan kita dukung lah Bang ya. Betul. Harus kita akuin kan korupsi di negeri masih jadi masalah yang sangat serius ya. Siapa tahu kita jadi negara maju kalau misalnya. Yes. Terus bagus kan? Once korupsi bisa kita tekan aja Iya. jumlahnya, jangan 0% lah. Setidaknya seperti negara-negara Eropa Utara itu, Skandinavia, kita akan Pernah melampaui. Bang situ? Ya kan? Pernah. lu nyolek-nyolek aja lu. Lu nyolek aja lu pernah ke sana pernah. Mas Janor, harapannya apa nih? Ya saya sih antara mau optimis tapi juga harus realistis ya Bang ya. Apa tuh realistis? Ya, Asik. karena kan status pegawai KPK juga ASN ya, dan juga itu Oke. bahkan berpengaruh iya. terhadap Independensi tadi ya. Iya, terus yang mengawasi kinerja penguasa siapa ya Bang ya? Ketika mereka dikooptasi dengan ASN-nya itu gitu ya. Terus juga mereka kan juga berasal dari lembaga penegak hukum ya Bang. Sebelumnya. Ada kekhawatiran dari ICW juga loyalitas ganda. Nah, mereka sendiri belum mundur dari atau keluar dari instansi mereka, walaupun mereka mungkin ada yang sudah mundur ya dari jabatannya, tapi dari instansi merekanya sendiri kan mereka juga belum mundur, belum keluar gitu ya. Nah, itu kan ada kekhawatiran tadi yang kata Mala gampang nih koordinasinya, baik koordinasi positif atau negatif. Nah, itu kan yang patut kita juga tunggu ke depannya seperti apa. Itu sih Bang. Ya, menarik juga, tetap juga perlu kita perhatikan, kita dengarkan suara-suara dari lembaga swadaya masyarakat ya, karena mereka sangat mengikuti dan mereka jernih lah, bebas dari kepentingan. Betul. Terkait tadi harapan tadi Mbak Aurel, seperti apa harapan Mbak Aurel terutama terkait kalau dikaitkan dengan indeks persepsi korupsi kita? Kalau dari indeks persepsi korupsinya di tahun 2023 itu kan disebut mengalami stagnansi gitu ya dengan tahun sebelumnya. Indonesia kan memperoleh skor 34 dan peringkatnya tuh ngerosot gitu ya. Dari 110 jadi 115. Jadi harapannya sih penindakan kasus korupsi makin ngegaspol sih ini. Iya, besar harapan lah ya dengan Iya, pimpinan besar baru harapannya KPK gitu. juga kejaksaan sedang gacor-gacornya untuk menangani Kasus-kasus besar ya. Kasus-kasus besar ya. Mudah-mudahan para koruptor dan pengangsir anggaran ini, pengangsir uang rakyat ini masukin aja semuanya. Iya. Itu sih harapan kita ya. Amin. Kita bungkus aja topik pertama soal KPK. Mudah-mudahan KPK berikutnya benar-benar gacor. Amin. 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 Biar liputannya juga enak Bang. Kalau iya. Dari point of view wartawan itu ya, biar liputannya enak, banyak berita, orang-orang yang benar-benar mencuri uang rakyat itu kita sikat-sikatin. Jangan ragu karena itu salah satu yang bikin negara kita nggak maju-maju ya. Betul. Oke, kita bungkus soal KPK. Selamat bekerja Bapak-bapak pimpinan. Kita masuk ke topik kedua. Topik kedua yang sedang masih ramai ini adalah apa? Malah langsung aja dibocorkan. Langsung aja. Ini gue berbicara dalam porsi gue sebagai jurnalis ya Bang, pengamatan ya Bang ya. Yes. Kita mulai dari kronologi dulu nih Bang. Langsung aja kita akan Langsung. bahas soal kasus konflik Novi dan Agusnya. Agus terkait donasi. Silakan. Awalnya seperti apa sih Mbak? Awalnya itu kan Agus ini kan disiram ya sama temannya pakai air keras. Oke, kasus pertamanya adalah penganiayaan Iya, terhadap penyiram. Agus, korban penganiayaan. Kemudian
Abis itu dari apa namanya setelah dia disiram itu, singkat cerita nih Bang ya. Jadi salah satu anggota keluarganya itu ngechat Teh Novi ini. Teh Novi ini adalah salah satu influencer dan aktivis sosial. Nah dia ngechat Teh Novi minta bantuan nih untuk menggalang donasi, bantuin dong galang donasi gitu ya. Nah awalnya Teh Novi ini bantuin tuh agak ini ya, agak apa namanya tuh, agak lambat gitu pergerakan donasinya. Sebelum lanjut ke Mbak Novi tadi soal menggalang dana, kita simak dulu dari disiapin oleh tim video seperti video penganiayaan Agusnya ya. Ya, oke. Nah, itu tadi adalah awal mula kasus ini ya, berkepanjangan sampai sekarang. Adalah penganiayaan tadi dialami oleh Agus, sampai kemudian Novi dengan yayasannya tergerak untuk ngumpulin sumbangan. Yang menarik adalah nominal sumbangannya cukup besar ya Mbak Mala ya. 1,5 M Bang. Terkumpul sampai 1,5 M. Ya, Seperti betul. apa ceritanya Mbak Mala? Tapi ini setelah gue ngecek ya Bang ya, itu beda-beda Bang. Oke. Masa di satu media ada 1,3, 1,4, 1,5, ada juga bahkan di Densu itu 1,7. Nah, tapi Oke. kita ambil 1,5 Bang ya. Karena Rata-rata yang ya. gue lihat di apa namanya di IG-nya Teh Novi itu yang di podcast Atta Halilintar itu 1,5. Nah, katakanlah 1,5 ya. Tapi menariknya apa coba Bang? Jadi walaupun udah ada dana terkumpul segitu, dia berobatnya pakai BPJS. Oh, padahal dana itu dikumpulkan untuk pengobatan yang bersangkutan. Betul. Oke. Terus yang membanggongkan lagi apa coba Bang? Jadi dana yang 1,5 M ini kan dikumpulkan kalau misalnya lewat Teh Novi itu kan yang punya yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Dikumpulkan ke yayasan itu dong ya. Ya. Nah, tapi ternyata lewat podcast Densu inilah asal muasalnya nih. Jadi Bang Densu itu nanya ke Agus, ini mau disalurkan donasinya ke rekening siapa nih gitu. Oke. Oh yaudah rekening saya aja gitu. Makanya di description box kalau nggak salah ya di podcast itu yang dicantumin rekeningnya Agus, tapi ada juga rekening yayasannya Teh Novi ini. Nah dari situlah baru kebuka tuh, oh ternyata dana itu emang ngalirnya ke rekeningnya Agus. Oke. Nah, awal mula perseteruannya dengan Teh Novi ini nyari-nyari tahu dong ya, dia apa namanya bertandang lah ke rumah si Bang Agus ini untuk ngecek kondisinya udah Seperti apa? terus udah dilakukan pengobatan belum, kayak gimana. Nah, jadi dia dikabarkan kalau misalnya ketika dia ke rumah sakit lambat penanganannya. Seharusnya kan kalau banyak uang kan nggak lambat dong ya di rumah sakit. Betul. Manapun kan bakal sigap ya. Ternyata usut punya usut lewat BPJS. Nah itu yang bikin marah Teh Novi tuh. Dia jadi penasaran kan, dia nanya kan mutasi rekeningnya dong mau lihat gitu. Oke. Pokoknya dia intinya adalah percakapan dia, interaksi dia dengan salah satu keluarga Agus untuk ngecek mutasi rekeningnya nih. Dan yang paling menarik mutasi rekeningnya itu banyak banget nih untuk bayar utang-utangnya. Kita nggak tahu ya utang-utang siapa ya. Cuman kalau dari apa namanya kesaksian anaknya Wawa itu adalah bibinya Agus. Jadi tuh Miftahul Jannah yang menerima rekening yang tahu tentang terkait hal ini itu emang digunakan untuk membayar utang-utangnya si ibu Wawa ini gitu. Nih, buset isinya nggak ada yang buat berobat nih, jajan-jajan aja emang isinya gitu Bang. Ada buat kredit otomobil kalau nggak salah ya, buat jajan Peggy, jajan Ati, Shopee Pay. Sementara kan itu judulnya itu kan pengobatan mata Agus gitu kan. Dia juga di podcast Denso ini pengobatan mata Agus gitu loh. Tapi kok malah digunakan buat yang lain-lain gitu loh Bang. Ini awal mulanya kenapa si Novi ini marah gitu. Nah dia posting itu mutasi rekening itu di sosmed dia. Nah makanya Agus nggak terima. Ya you know lah Bang, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan gitu kan. Suara netizen itu kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini gitu kan, kalah hakim gitu kan. Karena jadi ngamuk lah tuh netizen. Jadi tuh keluarga Agus disudutkan, si Agusnya juga disudutkan gitu ya. Makanya dia nge-LP-in Novi lah, Teh Novi inilah atas dugaan pencemaran nama baik gitu. Tapi dari segi legalnya seperti apa sih Mbak? Maksudnya adakah aturan mengatur hal itu? Misalnya katakanlah gue menyumbang
ketika menyumbang si penyelenggara nyebut untuk ini, tapi kemudian ada penyalahgunaan. Terakhir ditemukan ya benar ada sampai mutasi didapatkan gitu segala macam, ternyata nggak semuanya dipakai untuk pengobatan yang dimaksudkan. Dari sisi hukumnya seperti apa tuh Mbak? Nah ini menarik ya. Jadi aturan soal donasi ini kan lagi apa ya? Lagi banyak dilakuin kan, donasi pakai aplikasi. Betul. Atau mungkin bisa sumbang nyawer-nyawer di aplikasi TikTok gitu-gitu kan banyak. Nah padahal sebenarnya peraturan kita tuh peraturan jadul nih Bang. Jadul lagi? Iya jadul lagi. Oke. Di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961. 61? 61, udah lahir belum nih Bang? Belum lah. Masih Soekarno tuh presiden kita Soekarno tuh. kan, Oke, iya. apa isinya itu? Apa Nah itu disebut? kita nyebutnya donasi di situ. Oke. Nah tapi donasi ini di undang-undang yang tahun 61 ini izinnya itu tidak diberikan kepada individu. Jadi hanya untuk perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Oke. Nah, Jadi ada juga nih, ada peraturan di PP juga. Nih jadul juga nih, tahun 80 sama 80, juga. Ini soal sumbangan. Ini tentang sumbangan, sama juga tidak boleh dilakukan individu, bolehnya itu organisasi gitu. Dan dilakukannya juga terbatas tuh, ada basar, pertunjukan, kotak sumbangan ada disebut di sana gitu. Jadi peraturannya jadul Bang. Jadi artinya pengumpulan dana oleh katakanlah Novi melalui yayasan itu secara legal sah sebenarnya karena sudah sesuai dengan aturan. Betul. Seperti itu kira-kira Mbak Mala ya. Tapi ada catatannya Bang sini Bang. Nah terakhir itu kan ada yang apa namanya statement Agus kalau misalnya kegiatan pengumpulan donasi Teh Novi ini tuh belum ada izin Dinsos katanya. Waduh. Nah makanya dia lapor-lapor, tapi yang bikin anehnya juga pokoknya Teh Novi itu ada juga melibatkan Dinsos untuk melakukan audit terkait dengan apa namanya penggunaan gitu. Dana. Jadi kan apa namanya adalah gitu pertemuan antara Novi dengan Dinsos dan Agus dengan Dinsosnya itu gitu. Karena memang sebenarnya gini kan Mbak Aurel ya, kalau misalnya terkait dengan hal kayak gini nggak bisa kita samakan dengan kita kayak nyumbang orang sakit teman kantor atau nyumbang di tingkat RT, itu nggak bisa disamakan kan. Ini kan yayasan itu kan badan hukum ya. Yayasan itu badan hukum. Dan pertanggungjawaban yayasan tuh emang bener itu Teh Novi itu kenapa dia harus keras terkait dengan transparansi penggunaan anggaran karena ada implikasi hukumnya di situ. Oh, makanya dia ngotot untuk kemudian jangan sampai disalahgunakan. Iya, bisa-bisa dia kena juga kan gitu. Walaupun bisa kita perdebatkan lagi juga gitu kan. Apakah si Teh Novi ini mengajak Bang Agus ini ke podcast Densu hanya sebatas influencer membantu orang sakit gitu kan, makanya rekeningnya masuk ke orang sakit, atau dia dalam posisi sebagai ketua yayasan gitu. Kalau dia dalam posisi sebagai ketua yayasan harusnya dia bertanggung jawab juga gitu kan. Makanya ini agak sedikit berbahaya. Mungkin Mbak Aurel lah yang lebih paham soal gimana aturannya itu donasi yang ditampung oleh yayasan itu. Tapi kalau saya sebagai orang awam ya Bang ya, sebagai misalnya saya penerima donasi gitu ya, saya merasa ada tanggung jawab moral ya untuk menggunakan dana itu seperti yang ditujukan oleh pemberi gitu ya. Betul. Gimana sih? Kayaknya itu udah kesadaran umum ya. Iya. Tapi memang agak aneh ya penyimpangan penggunaan dana untuk bayar utang sampai shopping, kata Anda tadi sampai jajan-jajan. Iya betul. Nah pembelaannya Agus itu yang bikin Teh Novinya marah lagi tuh. Makin geram. Apa itu pembelaannya? Jadi pembelaan dia ketika itu adalah ya suka-suka, tanda kutip ya Bang, kira-kira seperti itulah, suka-suka lah gitu kan, udah masuk tujuannya kan untuk dia gitu, dananya kan udah masuk untuk dia, ya terserah dia mau digunakan, kan udah jadi hak milik dia gitu pembelaannya. Jadi kayak menurut pembelaan dia adalah ini udah tanpa syarat nih, udah punya gua, terserah gua buat apa gitu loh. Iya betul dia bilang nggak ada prasyaratnya juga kan ketika dia menerima donasi itu, apakah dia harus gunakan buat itu. Nah ini menarik sebenarnya Bang. Kalau boleh nih Bang ya, kalau misalnya kita bedah, boleh. Kita boleh nanya nih. Kalau kita bedah dari anatomi perbuatan hukum nih, kalau menurut gue nih, ada niat, ada perbuatan, ada akibat hukum. Nih ya, kalau misalnya niatnya adalah untuk pengobatan mata, dan kemudian di perbuatan hukumnya malah digunakan untuk yang lain-lain, nggak sinkron, nggak simetris. Sementara antara niat, perbuatan hukum dan akibat hukum itu harus simetris, betul nggak Mbak? Jadi tuh harus benar-benar sejalan gitu. Kalau tujuannya adalah niatnya untuk apa pengobatan mata, digunakan buat hura-hura, buat bayar utang yang nggak simetris, bisa aja donasi itu jadi dibatalkan. Perbuatan hukum yang udah dilakukan itu bisa jadi batal gitu loh. Bisa aja batal gitu kan.
Dan terbukti kan ancaman-ancamannya Teh Novi itu kan. Iya, kasus ini berbuntut saling lapor ya antara Novi dengan Agus. Iya, makanya. Nih, ini ada menarik juga nih Bang. Kalau misalnya kita lihat dari sisi fundraising atau crowdfunding itu kan orientasinya tuh bisa kayak apa? Komersil, Betul. filantropi, sosial, atau bisa juga UMKM. UMKM tuh kayak misalnya yayasan dia mau menyalurkan investasi untuk UMKM. Jadi UMKM bisa leveling up dari mikro, kecil, menengah gitu lah ya. Nah, kalau misalnya ini kan filantropi sosial jatuhnya kan. Nah, ada juga orientasinya tuh komersil. Kalau dia komersil, ya bisa-bisa aja. Kayak Livi Renata, tau gak sih Bang? Yeah. Livi Renata itu dia pernah buka open donasi buat beli mobil Mercy. Dapat tuh. Dapat. Sah, tapi karena terstatement di depan. Iya. Orang yang ngasih tahu buat itu emang kan sesuai dengan peruntukannya. Iya, sesuai dengan peruntukannya. Tapi yang kayak gini sebenarnya juga harus jadi perhatian pemerintah nih Bang. Kenapa? Kalau misalnya kayak gitu itu bisa aja jadi modus atau jadi celah buat orang nyuci duit. Yang penyumbang itu ya sumbernya nggak tahu dari mana tiba-tiba legal lewat sumbangan sosial. Gue nggak ngatakan Livi Renata ya Bang ya. Cuman menurut gue nih, menurut pandangan gue pribadi nih, orang kalau misalnya punya duit haram, gimana caranya dia bikin haram itu jadi legal? Supaya dia buat aja semua orang tahu gitu loh. Bukan suruh hijrah ya. Dia buat aja semua orang tahu gitu. Caranya gimana? Gue mau beli rumah nih, tolong donasi dong gitu. Padahal itu duit dari duit dia sendiri, duit haram yang dia pencar-pencar, ngumpul lah ke dia ya, bisa ya kan? Bisa. Itu adalah salah satu modusnya. Itu sebetulnya adalah modus yang perlu juga dapat perhatian pemerintah. Gue nggak bilang itu ya, cuman intinya kayak gitulah. Iya, terkait ketidakpuasan Novi ini kan berangkat juga dari sikap donatur yang uangnya disumbangkan untuk keperluan tadi, tujuannya adalah pengobatan. Ya, tujuannya donatur pengobatan. itu kan ketika nyumbang mau ngasih kan tujuannya itu. Nah, bahkan Novi sampai bikin polling, Mbak ya. Iya, ke donatur-donaturnya seperti apa pollingnya kita lihat. Nah, ini nih. Silakan Mbak Mala. Oke. Nah, jadi tuh ada polling. Jadi Novi tuh bikin polling kan karena daripada kisruh kan, apakah uangnya ini buat Agus atau dikembalikan ke yayasan apa segala macam. Nah, dia meminta saran langsung nih dari donatur nih. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalnya terkait dengan uang ada 2.200.000 something lah, itu diserahkan lagi kepada yang Agus. udah katakan tadi ya. Ya, ada juga 333 donatur dengan total 124 jutaan something itu dialihkan ke pihak yang membutuhkan. Kasih ke orang lain lebih membutuhkan. Iya. Nah, terus ada juga yang minta dikembalikan kepada donatur itu 45 juta. Gak ikhlas nyumbang. Gak ikhlas dikembalikan, lucu banget. Terus data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum itu ada sekitar 4.804 donatur. Ada juga data yang tidak valid. Dengan jumlah 1,2 miliar. Ini paling banyak adalah ini ya, data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum. Iya. Berarti mereka ini adalah 1,2 miliar ini adalah mereka yang kesel. Iya, kesel. Penyalahgunaan itu ya. Iya, penyalahgunaan itu. Nah, ini juga ada nih Bang polling, damai nggak nih? Apakah damai dengan cara menyerahkan uang ke Agus merupakan jalan terbaik gitu tuh. Nah, banyak yang setuju damai dengan Agus malah sedikit, berapa itu ya? 34 ya? 34 suara ya. Nah, yang tidak setuju banyak banget itu, berapa ribu itu yang tidak setuju. Oke, pantesan kemudian kasus ini mengalir sampai jauh ya. Tapi gue penasaran deh, kalau misalnya ini sebagai penerima donatur, misalnya si pemberi donaturnya nggak setuju penggunaannya, itu harus dikembalikan, itu ada tanggung jawab hukumnya nggak sih kalau kayak gitu? Kalau dikembalikan, Bang Aurel mungkin lebih tahu ya. Nggak sih, kenapa aku malah jadi mikirnya tuh penipuan ya, karena dia tuh nggak menggunakan sebagaimana mestinya. Ada itikat buruk gitu loh dari awal. Kalau uang donasi itu nggak digunakan untuk berobat gitu ya. Iya betul. Itu bisa jadi juga gitu. Tapi kalau mau dikembalikan pun bisa juga jalur hukum, pakai restitusi itu ya. Iya betul. Atau Nah, kita pakai coba lihat di perdata, pasal soal penipuan, Mbak Aurel. Silakan dibaca, Mbak Aurel. Ya, penipuan itu kan diatur di pasal 378 KUHP. Jadi itu intinya dia ada itikat buruk dari awal, emang ngebohong gitu ya. Dia minta donasi, tapi ternyata donasi itu buat tadi yang lain-lain, buat bayar utang, buat klausulnya belanja masuk ya, gitu ya. Barang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Betul. Ya, penipuan. Tadi kan dimutasi rekening ya. Ya, ada kelihatan mutasi kan. rekening tadi. Kemudian 372 ini apa, Mbak Nah, Aurel? 372 ini penggelapan. Kalau penggelapan ini itikat buruknya baru timbul ketika uang itu sudah diterima. Jadi sedari awal sebenarnya dia memang menggunakan itu pengobatan gitu ya. Tapi dalam berjalannya waktu, banyak nih duitnya, mau dipakai apa kek, mau dipakai belanja atau apa gitu. Bisa jadi gitu. Jadi Itu ini masuk opsi ya, penggelapan. opsi maksudnya ini bisa masuk klausul Bisa ini antara sebenarnya, dua itu. perilaku Betul. itu ya. Oke. Ini apa ya?
Unik juga kasus ini ya. Dari niat baik, Ah. ikhlas, tapi kemudian bahkan para donatur sendiri beberapa minta balikin, Iya. alihkan ke orang lain, beberapa Iya, bilang betul. kasus sinai segala macam Iya. kayak gitu-gitu kan. Sampai donatur tuh ada juga kuasa hukumnya sendiri loh bang. Donatur ada kuasa Ada hukum kuasa hukumnya sendiri. untuk minta uang balik Iya. atau untuk memperjelas uang Iya, dia berarti salah ya. satu nama kuasa hukumnya Dodi Kusuma kalau nggak salah. Oke. Iya. Jadi tuh kan ini kan emang arahnya kan mau damai nih. Ada pembicaraan damai antara pihak Novi sama pihak Agus. Mm-mm. Nah, yang gue tahu kuasa hukum donaturnya ini nih pengen juga nih masukin di situ. Pengen Dan itu kan, iya, terlibat pengen terlibat sebagai karena pihak. iya, karena kan kepentingannya mereka juga gitu loh. Betul betul Kayak betul. gitu. Ini kita dimasukin nggak nih gitu lah ya. Tapi yang menarik lagi kemudian adalah selain Novi dan Agusnya sendiri, ini kemudian melebar sampai selebriti. Terkait tadi udah disebut misalnya Doni Sumargo, kaitannya adalah Denny punya podcast, dia yang termasuk katakanlah mengamplifikasi sampai kemudian donasi bisa sebesar itu. Iya betul. Bahkan Denny belakangan berkonflik dengan pengacara, Iya. temannya Mbak Aurel nih Iya. pengacaranya ya, Aduh. kan klinik Seniornya. Nah, soal itu seperti apa Mbak Mala tuh? Oke, nah jadi kan dari konflik-konflik ini muncullah Bang Farhad Abbas nih maju nih ngebelain Agus nih jadi pengacaranya Agus. Jadi kuasa hukumnya Agus. Jadi kuasa hukumnya Agus. Nah, memperjuangkan uangnya untuk Agus gitu iya, kira-kira. betul. Kira-kira gitulah ya. Oke. Nah, setelah itu abislah nih Bang Farhad Abbas ini dirujak juga sama netizen gitu. Dirusak juga ya. Karena netizen ini beranggapan Agus ini salah gitu. Oke. Seperti yang kita lihat kan tadi kan di apa namanya di komentar-komentar orang kan semua orang menganggap itu salah kalau Agus itu salah, padahal sebenarnya kalau dari secara hukum ya Bang, kalau kita ngambil dari kacamata hukum ya emang pengacara itu berhak-berhak aja sih membela seseorang, walaupun sekalipun salah itu pun yang dibela kan haknya bukan perbuatannya. Oke, haknya ya. Haknya Benar, bukan perbuatannya. perbuatan melawan Yang hukumnya. penting dia tuh kalau misalnya emang salah, hukuman yang dijatuhkan tuh bisa proporsional aja gitu loh. Jadi tuh nggak lebih berat. Nah itu sebenarnya sih karena kan orang walaupun bagaimanapun sesalah apapun kan pada akhirnya kan tetap harus dianggap innocent sampai dia terbukti bersalah. Betul. Ya. Itulah asas praduga tak bersalah itu ya. Iya dalam hukum betul. ya. Nah jadi kita nggak bisa juga nih menyudutkan si Farhad ini Bang, itu adalah profesi dia gitu kan. Iya. Nah next yang bikin heboh itu adalah jadi tuh ada statement Farhad itu yang Bang Farhad itu yang bilang mau menghajar Denny. Iya. Sampai Denny itu bilang ayo ditantangin lagi tuh si Farhad itu tuh Bang Farhad itu tuh. Iya, iya. Sampai dia minta Sherlockan rumah, disamperin nama Denny Sumargo ke Ke rumahnya rumahnya. Farhad. Denny mendatangin Farhad setelah Iya. di Sherlock. Soal di Sherlock. Di situ mereka memperjelas apa maksud Iya. lo, apa maksud lo. Ya apa maksud lo? Nah Hajar menurut Farhad adalah Hajar itu adalah dia siap untuk membela, pokoknya kayak gitu ya. lah pokoknya. Ya speak-speaknya seperti itulah gitu. Tapi kalau menurut Denny dia mau hajar, Siap. dia adu gelut beneran Ya, nih gitu siap kan. dihajar lah Denny datang ke Iya. situ minta dihajar sebenarnya. Ternyata juga enggak juga ketika di situ kan, lunak-lunak Betul. aja kan. Jadi Denny-nya juga pulang kayak gitu aja gitu. Tanpa ada insiden Iya. fisik lah. Cuman dari itu Denny lapor tuh kan, lapor nge-LP-in Farhad atas Oke. atas delik ancaman. Mengancam. Farhad sendiri juga melaporkan Denny. Atas kata-kata yang begini Bang, kita ini orang Makassar bos, kau Bugis kan, cabut pedangmu gitu, cabut pedangmu, kasih tahu gitu, pokoknya kayak gitu. Nah jadi itu apa namanya Farhad Abbas melaporkan Densu atas perkataannya yang itu, dia bawa-bawa kata Bugis sama Makassar, jadi dia merasa ada apa namanya deliknya ini nih Bang. Pasal 16 Undang-Undang 40 2008 dan pasal 15256 KUHP, buktinya itu 2 video yang mengandung ujaran kebencian dan permusuhan yang mencakup suku dan ras. Oh, dibawa ke Sara ya, Dibawa ke karena Sara. ada kata-kata ke suku itu dan dari ras. Bugis dan Makassar. Mungkin Oh, mereka ini ya, orang bisa, Bugis dan bisa. Makassar ya gitulah. Jadi Walah, dibawa ke jauh sana. banget ya. Itu ya namanya juga pengacara, Bang. Iya. Oh. Ya apa aja bisa dikasusin Numpang lah. aja kayaknya. Numpang ya. Tapi sebenarnya gue pengen masuk ke sini nih. Di pandangan gue ya, nggak tahu ya. Ketika kita nyumbang, bukankah kita udah rela uang itu tidak, at least tidak balik lagi? Oh iya. Sebenarnya kan di situ kan, maksud gue. Udah putus gitu ya? Iya, itulah mungkin jadi point of view pihak Agus ya. Untuk kemudian ketika lu nyumbang ya udah lu kan ikhlas gitu loh. Iya, iya.
Sebenarnya ada point of view itu, makanya dua pihak ini, dua kubu ini masing-masing punya landasan. Iya. Ya, Ya, kira-kira landasan gimana Mas Janur masing-masing. kan? Kalau menurut saya sih kan si donaturnya itu atau yayasan ya bisa dibilang sebagai perantara ya. Perantara yayasan, Saya nyorotinnya betul. ke situ ya Bang ya. Karena dia menerima dari donatur. Dia kan harus ada pertanggungjawaban Bang, laporan. Dan itu kan mungkin ada audit seperti apa ya kan yang harus apakah penggunaan dari donasi ini sesuai tepat sasaran atau enggak gitu. Nah, itu yang menjadi dasar juga sih mungkin Mbak Novi tadi untuk ngotot ini untuk dipertanggungjawabkan secara akuntabel lah ya. Iya, iya. Seperti itu. Dan saya juga penasaran sebenarnya Bang, apa ini sebagai puncak gunung es aja gitu ya Dari? untuk praktek donasi ini. Oke. Jangan-jangan ada beberapa kasus-kasus lain yang memang mengatasnamakan Yayasan, gitu ya, sosial, kegiatan Disalahgunakan sosial gitu ya. Betul. Menarik juga sih. Nah, itu kan menarik juga ya, mungkin di lapangan seperti apa yang perlu dan juga mungkin dari aspek hukumnya apa sih yang perlu ditambal gitu ya Bang ya untuk pertanggungjawabannya seperti itu. Karena kan tadi ada data ya kalau nggak salah Indonesia sebagai negara terdermawan Dermawan. nomor 1 di dunia. Nomor 1 ya? Iya, nomor 1. Beneran Iya. Mbak, malah. Jadi itu ada di World Giving Index. Itu Indonesia adalah negara Paling yang dermawan. paling dermawan. Itu dikeluarkan oleh Charities Aid Foundation. Oh. Jangan-jangan Bukan. perputaran uang itu lebih besar di Makanya. donasi daripada industri jasa keuangan kayak gitu. Biasanya ibu-ibu kan kalau tiap subuh langsung donasi tuh Bang. Sekarang Iya. Sedekah. Sedekah. Iya. sedekah kan sekarang lewat online juga udah bisa kan. Betul. Jaminan masuk surga gak tuh? Iya. Lu terakhir donasi kapan? Hah? Lu Dia banyak nih amalnya kayak nih, malaikat cuma diam-diam ini. aja nih. banyak ya amalnya, Banyak kelihatan amalnya ya. nih. Paling cerah ya. Paling dekat sama Naktir teman surga kan dia. donasi, naktir teman Iya, donasi juga. bener Bang. ya. Naktir teman donasi. Iya. Ah, itu mah lu alasan aja lu pengen dapat pahala lu. Tapi yang menarik berikutnya adalah seperti apa Mbak sikap otoritas dalam hal ini dinas sosial atau Kementerian Sosial atau apapun yang ngurus itu seperti apa Mbak? Dari update yang saya tahu ya Bang ya, Mhm. emang belum ada sih saya temukan kayak pernyataan resmi dari Kemensos ya. Cuman masing-masing pihak ini udah bertandang nih ke kantor Kemensos. Dari pihak Mbak Novinya juga ke situ, dari pihak Agus dan Farhadnya juga ke Kemensos gitu. Oke. Nah, terkait dengan pembicaraan apa yang mereka lakukan itu mungkin mereka yang tahu ya. Karena salah satunya itu ketika ditanya wartawan ke Farhad, ini nih tanya aja sama Novi gitu ya. Tahu dia ditegur nggak tuh sama Kemensos? Padahal mungkin kalau misalnya kita lihat ya Kemensos ya posisinya siapa yang salah, kayak Novi misalnya ada izin yang belum diurus ya uruslah gitu mungkin ya. Oke. Kalau misalnya ke pihak Agus ya cobalah transparan lah, karena ini dananya besar loh dan Ya. itu di bawah naungan yayasan juga kan sebenarnya kan. Ya. Itu. Kira-kira kita sebagai orang luar ya, maksudnya kita nggak terlibat atau dari antara kita ada yang nyumbang kemarin Mbak Agus? Mbak Aurel ya? Ajak gue mulu ya. Hah? Gimana sih? Lu gak ikut nyumbang kemarin? Oh enggak, kirain lu nyumbang. Katanya paling dekat sama surga. Tapi dari kita sendiri, gue pengen nanya, penasaran aja. Menurut Mbak Aurel masing-masing, nanti ke Mbak Mala dan Mas Januar, sebaiknya seperti apa sih penyelesaian ini? Enggak sih, kalau gue tanggapannya lebih gini. Gue pengen regulasi soal donasi ini makin jelas gitu loh, Ah, ngikutin iya. perkembangan Oke, zaman. dasar orang klinik hukum ya. Betul. Karena kalau Concernnya gue di hukum riset-riset, ya. pasti kayak donasi ya cuma aturannya ya itu sebatas Iya. tadi pengumpulan uang dan barang yang tahun-tahun jadul itu tadi. Padahal sebenarnya donasi kan ada banyak ya sekarang, live streaming, TikTok, dan Oke. bisa jadi kayak donasi jadi alat pencucian uang juga. Iya, iya. Iya, berharapnya Iya, betul, Kemensos itu ayolah gitu. Iya, bener-bener. Ya, Karena kan donasi itu kan bukan cuma di yayasan doang, tapi pribadi solo influencer apa segala Iya, macam itu kan betul. juga melakukan Individu juga itu bisa, gitu. iya kan, crowdfunding gitu. ya. Iya, kalau misalnya donasinya nggak disalahgunakan kan. Betul. Kalau donasinya dipakai buat tindakan kriminal, membiayai tindakan Iya. kriminal. Bukannya itu terjadi di keseharian kita ya? Kita donasi di lampu merah, ternyata Betul, Iya kan, iya, iya, betul. iya, iya, iya. Dari Itu contoh cakupan terkecil ya? kecil aja, iya. Kecil aja kenapa yang di lampu merah kemudian digaruk sama Satpol PP? Kemudian yang terorganisir gini seakan-akan iya, tidak ada betul. payung hukum dan Betul. itunya ya, ada dasar. pengawasannya ya. Pengawasannya. Bahkan kalau misalnya dari skup yayasan sendiri ya Bang ya, yang gue tahu
bahkan pengurus, pembina yayasan itu tidak bisa mendapatkan gaji dari yayasan loh. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya, benar. Iya kan? Nah, boleh tapi ada beberapa syarat khususnya lah gitu. Iya sih. Ada syarat spesifiknya. Ada sesuatu yang paradoks dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali fakta duluan terjadi, baru kemudian hukumnya dibikin. Iya. Bener nggak sih? Iya, yang gitu. Iya, betul. Terlambat gitu loh. Iya. Terlambat menangkap fenomena. Udah ada duluan, baru kemudian otoritas cari-cari, kemudian bikin aturannya. Itu teori sociological jurisprudence. Salah satu tokohnya Roscoe Pound, dia bilang hukum adalah kehendak masyarakat. Gitu. Kehendak ya, Kehendak bener ya. masyarakat. Ada dulu fenomenanya, Iya. baru hukum ngikutin. Betul. Menarik. Tapi Mas Januar, apa kira-kira masukan solusi untuk konflik berkepanjangan yang mengalir sampai jauh ini? Ya, kalau menurut saya sih Bang, regulasi besarnya dulu diatur ya. Sama kayak Mbak Aurel dong. Ya, setuju. Saya nyontek juga sih. Yang baru dong. Yang udah jangan ulang. Siapa tahu lebih spesifik ya. Coba ya. Betul. Ya. Menurut saya kan ini juga mungkin jadi tanggung jawabnya OJK gitu ya. Oke, Karena, menarik ya, transaksi keuangan ya. Betul. Terus juga bukan hanya tanggung jawab Kemensos kan ya. Ya. Jadi banyak instansi nih yang harus terlibat gitu ya untuk merumuskan ini gitu. Lalu juga saya penasaran aja, jangan-jangan perputaran uang di yayasan itu justru lebih besar dibandingkan dengan benar. industri jasa keuangan, dan kalau itu dimobilisasi untuk hal yang bermanfaat, jangan-jangan kita bisa melakukan pembangunan yang lebih bagus gitu ya Bang ya. Betul. Terus Apalagi kalau- dikaitkan tadi ya, peringkat kedermawanan di tadi ya. indeks. Kalau dari kasus sih ya saya mengembalikan kepada masing-masing pihak aja sih Bang. Mas Agusnya tadi sama Mbak Novinya mau seperti apa ya. Ya damai aja lah ya. Iya sih, selama dilandasi niat baik sih Betul, harusnya betul. gampang mencari kata damai ya harusnya ya. Mbak Mala, Iya. masukan untuk kasus ini? Kalau menurut pandangan saya ya Bang ya, sebenarnya ini adalah kasus yang ada Rasman sebenarnya juga mengomentari terkait hal ini, tapi Teman-temannya yang disebut ya Bang ya. tapi dibantai sama Bang Farhat itu kan, dibantai juga dia gitu karena ya ada sensitivitas pribadi lah gitu. Oke, ada urusan. Nah, cuman terlepas dari itu, gue nggak bukan karena Bang Ras gue murid atau siapanya Bang Rasman, gue juga nggak kenal sama Bang Rasman secara langsung Oke. gitu Bang. Cuman Ada poin gue menarik. melihat ada poin menarik. Jadi tuh beberapa praktisi juga banyak yang menyuarakan juga ya di YouTube ya. Mereka bilang gini, ini adalah kasus yang sebenarnya bisa gampang terselesaikan dengan jalur restoratif justice. RJ. Udah cukup restoratif justice ya. Kalau misalnya mau digondok-gondokan terus, mau berapa duit yang dikeluarkan, energi juga terkuras kan. Itu kan proses yang panjang kalau proses hukum itu. Kalau bisa di-cut sampai di RJ akan lebih baik gitu. Toh kalau misalnya kita lihat dari itikat baiknya Teh Novi sama Agus di podcast yang dipertemukan sama Densu yang terakhir apa. Nah itu tuh kan menunjukkan kalau mereka ini sebenarnya ingin damai gitu. Ada baiknya kalau misalnya tensinya bisa diturunkan, bisalah restoratif justice saja tempuh upayanya gitu. Karena apa ya? Karena penjara kita udah over capacity. Iya. Benar. Iya, nggak semuanya harus ngapain lagi sih lapor-lapor ya? Udah kepenuhan juga. Kalau misalnya niatnya bener ya Bang ya, Iya, niatnya emang benar untuk mencari jalan keluar terbaik, udahlah gitu. Ya, cukup ya, gua pikir ya. Kita bungkus. Ya intinya dari kita, selama landasan tadi niat baik, kenapa harus kemudian lapor-laporan sih? Kalau emang sama-sama punya niat baik, udah selesaikanlah dengan secara baik-baik. Jadi benang merah kita ini itikat baik ya Bang ya. Itikat Dari baik. pimpinan KPK harus itikat baik. Betul, dua Itu topik juga ini sama ya. benang merahnya adalah Itikat Itikat baik. itikat baik. baik. Kita berharap pimpinan KPK baru punya itikat baik untuk membersihkan Indonesia, menyelamatkan anggaran, Amin. supaya masa depan negara kita jauh lebih cerah, cemerlang. Di kasus yang kedua, konflik, kita juga berharap masing-masing mengutamakan itikat baik di masing-masing kubu ya. Betul. Baik, terima kasih teman-teman, Mbak Mala, Mas Januar, Sama Bang Tito. Mbak Aurel. Sama Bang Tito. Thank you. Ya teman-teman Ngegaspol, demikianlah episode kali ini kita membahas isu KPK dan konflik Novi dan Agus. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan kami juga tunggu komennya. Kami berharap komen dari sobat-sobat Ngegaspol adalah apa sih yang pengen kita bahas untuk kemudian dapat pandangan baru dari sisi hukum dan legalnya.
Jangan lupa nantikan podcast Ngegaspol berikutnya, ngobrolin berita gacor soal politik dan hukum. Sampai ketemu lagi. Makasih. Makasih Bang.